Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Zina Jiha, saya dari kelas 2 Manajemen Universitas Wadaya Gunung Jati, Cirebon. Kali ini saya akan membahas tentang analisis bisnis model kanvas dan analisis SWOT pada salah satu perusahaan produsen sekaligus pengolahan susu yang sudah mendunia, yaitu PT Greenfields Indonesia. Faktanya banyak yang belum tahu loh bahwa Greenfields adalah produk asli dari Indonesia. Nah, biar makin tahu, yuk kita simak videonya. Profil dan sejarah PT Greenfields Indonesia. PT Greenfields merupakan perusahaan susu terbesar di Asia Tenggara dan Indonesia. Greenfields memiliki 2 peternakan di Malang dan Blitar, serta pabrik pengolahan di lokasi yang tidak jauh dari peternakannya. Berawal dari Maret 1997, PT Greenfields didirikan bersama oleh pengusaha asal Australia dan Indonesia yang memiliki latar belakang keahlian dan pengalaman kuat di bidang agrobisnis. Visi dan misi PT Greenfields Indonesia. Visi dan misi PT Greenfields Indonesia yaitu menjaga kualitas, integritas, kerjasama, dan komitmen yang kuat. Greenfields berkomitmen untuk senantiasa menghasilkan produk susu dan olahan susu dengan kualitas terbaik dan standar layanan tertinggi untuk customer-nya. Seluruh produk Greenfields berasal dari 100% susu segar alami yang diproduksi secara konsisten dengan tingkat kualitas tertinggi, terutama dalam hal kebersihan dan keamanan produk. Kemitraan erat dengan distributor kami di seluruh wilayah Indonesia memastikan bahwa kebutuhan pelanggan kami selalu dipenuhi dengan cepat dan akurat. Kami juga selalu menghargai karyawan kami, memberikan masing-masing kesempatan yang sama untuk pekerjaan, pengembangan diri, serta peningkatan karir. Kami juga bertanggung jawab dan bekerja sama dengan masyarakat sekitar dengan mendukung petani tradisional, menjaga kelestarian tempat kami bekerja, dan melindungi lingkungan kami dan sumber daya alamnya. Struktur organisasi PT Greenfields Indonesia. PT Greenfields memiliki beberapa departemen yang dipimpin oleh seorang manajer. Departemen tersebut diantaranya yaitu: pertama, ada HRGA Department. Departemen ini dipimpin oleh seorang manajer, sementara di bawahnya terdapat beberapa staf yang masing-masing memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda. Secara umum, departemen ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan operasional atau transaksional HRGA, termasuk administrasi kepegawaian dan payroll support, rekrutmen, pengembangan, dan evaluasi kompetensi karyawan, manajemen penilaian kinerja, serta General Affairs atau GA sesuai dengan kebijakan, peraturan, dan prosedur yang berlaku. Yang kedua ada Finance and Accounting Department. Departemen ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengontrol serta melakukan pengecekan data semua transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan agar data dapat selalu up to date dan akurat, sehingga sistem dan prosedur akuntansi dapat berjalan sempurna dan laporan keuangan dapat diselesaikan dengan benar, tepat, dan akurat. Bagian finance bertanggung jawab untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengatur penerimaan dan pemanfaatan dana perusahaan agar dana yang tersedia dikelola secara efektif dan efisien sehingga terdapat keseimbangan antara kewajiban pembayaran dan penerimaan perusahaan, serta memastikan bahwa semua pembayaran dilakukan dengan benar setelah memenuhi syarat yang telah ditentukan dan piutang perusahaan diselesaikan atau dibayar tepat pada waktunya. Yang ketiga ada Quality Assurance Department, yaitu departemen yang khusus menangani pengendalian mutu yang bertanggung jawab dalam menjamin kualitas seluruh rangkaian produksi dan yang berhubungan dengan pihak luar untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan aman dikonsumsi oleh konsumen. Keempat, ada Research and Development Department. Departemen ini bertanggung jawab untuk merencanakan pengembangan produk dalam 1-2 tahun ke depan
dengan bagian marketing menindaklanjuti rencana pengembangan prototipe produk dalam skala laboratorium sesuai jadwal dari marketing, melakukan pengkajian dokumen material, spesifikasi produk dan kelengkapan persyaratan kehalalan produk, melaksanakan trial production, mendukung pelaksanaan commercial production. Kelima, ada Departemen Produksi. Departemen Produksi menangani seluruh proses produksi yang ada yang dikepalai oleh seorang production manager. Keenam, ada Engineering Department. Departemen ini dikepalai oleh seorang engineering manager, sementara di bawahnya terdapat beberapa section yang masing-masing dikepalai oleh supervisor dengan tugas yang berbeda-beda. Yang ketujuh, ada Supply Chain Department. Dikepalai oleh seorang Head of Supply Chain Southeast Asia, sementara di bawahnya terdapat beberapa section yang masing-masing dikepalai oleh manajer dengan tugas yang berbeda-beda. IHS dan Industrial Relation Department. Secara umum, departemen ini bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan pemahaman sistem manajemen lingkungan dan keamanan para karyawannya terhadap penghasil limbah di perusahaan, serta memberikan pelaporan kepada instansi yang berkaitan dengan regulasi penanganan limbah. Dan yang terakhir ada Procurement Department. Departemen ini menangani seluruh proses pengadaan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan, mulai dari merencanakan dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas pengadaan dan pembelian barang-barang komoditi, serta non-komoditi, baik barang-barang lokal maupun impor untuk perusahaan, agar pengadaan dan pembelian sesuai dengan permintaan, prosedur, dan spesifikasi yang dibutuhkan dengan biaya yang efisien. Aktivitas bisnis PT Greenfields Indonesia. Kebersihan kandang dan sapi sangat diperhatikan di Greenfields. Sapi Greenfields diberi makan berupa rumput gajah atau king grass dan jagung yang dibeli dari hasil perkebunan masyarakat setempat. Jagung tersebut dibeli beserta batang dan daunnya saat masih muda atau kurang dari 2 bulan. Dengan pakan tersebut, sapi akan mendapatkan karbohidrat yang sangat tinggi. Di sisi lain, perusahaan juga mengimpor pakan seperti rumput berprotein tinggi yang disebut alfalfa dari Australia. Jenis sapi yang dikembangbiakan di PT Greenfields adalah sapi Holstein dan sapi Jersey, dengan kualitas unggul yang didatangkan langsung dari Australia. Proses pemerahan dilakukan menggunakan teknologi sistem vakum biometrik untuk meminimalisir campur tangan manusia agar hasilnya lebih steril tanpa terkontaminasi. Pengecekan berkala selalu dilakukan pada setiap produk yang diproduksi oleh Greenfields. Produk olahan susu dari Greenfields tidak hanya dipasarkan di pasar lokal saja, namun juga diekspor ke beberapa negara seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Myanmar, dan Kamboja.
produk hasil olahan susu PT Greenfields. Yang pertama yaitu fresh milk atau susu ultra pasteurisasi. ESL skimmed milk diolah dari susu segar dengan tambahan skim powder. ESL fresh milk mengandung banyak kalsium, protein, dan vitamin dan tidak mengandung bahan pengawet, yaitu susu segar rendah lemak yang diproses dengan mengurangi kadar lemak sampai dengan 1,1%. ESL Choco Malt yaitu susu segar dengan tambahan skim milk powder, gula, cocoa powder, stabilizer, dan malt extract. ESL Low Fat Mochaccino susu rendah lemak dengan penambahan cocoa powder dan coffee powder. ESL Strawberry susu segar dengan strawberry extract. Yang kedua yaitu Ultra High Temperature Milk atau UHT. UHT merupakan produk susu sterilisasi yang dikemas secara aseptis. UHT juga terbagi dalam beberapa jenis seperti UHT Choco Malt, UHT Skimmed Milk, UHT Full Cream, dan UHT Low Fat. Yang ketiga yaitu produk keju atau cheese. Produk keju yang pertama yaitu mozzarella. Mozzarella adalah keju yang terbuat dari susu segar yang diproses melalui proses pasteurisasi, culturing, renneting, dan stretching. Keju mozzarella ini memiliki karakteristik yaitu daya ulur yang bagus. Kemudian ada juga keju ricotta. Keju ricotta merupakan keju yang dibuat dari whey yang merupakan hasil samping dari proses pembuatan keju mozzarella. Selanjutnya ada keju Baconsini. Baconsini merupakan keju yang dibuat dari susu segar dan diolah melalui proses pasteurisasi, pengemasan, renneting, kecetakan, pendinginan, dan branding. Dikemas dalam kemasan tabung silinder plastik berisi larutan garam. Keju tersebut memiliki karakteristik tekstur yang kenyal. Selanjutnya ada keju mozzarella shredded atau keju mozzarella parut. Seperti keju mozzarella sebelumnya, namun bedanya di sini kejunya sudah diparut. Greenfields juga memproduksi yogurt. Yogurt adalah olahan susu yang terbuat dari susu segar yang dipanaskan dan difermentasi sehingga menciptakan tekstur yang kental dan rasa yang masam. Produk yogurt Greenfields memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu yogurt cream. Yogurt ini memiliki varian rasa original atau plain, blueberry, mangga, dan strawberry. Yang kedua yaitu yogurt drink. Yogurt drink merupakan minuman susu yang sudah difermentasi. Berbeda dengan yogurt sebelumnya, yogurt drink ini teksturnya lebih cair dan dikemas dengan kemasan botol. Yogurt drink ini memiliki berbagai varian rasa seperti mixed fruit, original, peach, lychee, blueberry, tropical banana, summer soursop, strawberry, berry lychee, dan mango. Selanjutnya yaitu yogurt kids. Greenfields memproduksi produk yogurt juga untuk anak-anak dengan kemasan khusus berupa botol dan juga pouch yang disesuaikan dengan desain dan ukuran yang pas untuk anak-anak. Yogurt kids memiliki berbagai varian rasa yaitu strawberry, blueberry original, mango and peach, mixed berry, raspberry, dan lychee. Yang terakhir yaitu produk whipping cream. Whipping cream merupakan produk yang terbuat dari krim yang didapat melalui separasi susu segar. Bahan baku tambahan yang digunakan berupa skimmed milk dan stabilizer. Penerapan bisnis model kanvas pada PT Greenfields Indonesia. Elemen yang pertama yaitu Key Partners. Key Partners adalah pihak-pihak yang diajak kerjasama dengan tujuan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan aktivitas dari perusahaan. Key Partner PT Greenfields yaitu para importer sapi dari Australia, terutama sapi-sapi Holstein dan Jersey. Yang kedua yaitu supplier pakan sapi seperti jagung, rumput gajah, dan alfalfa. Selanjutnya yaitu Key Activities.
Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk. Key activities PT Greenfield yang pertama yaitu memproduksi susu dari peternakan milik perusahaan sendiri. Kedua yaitu mengolah susu menjadi berbagai macam jenis dan olahan susu lainnya. Yang ketiga yaitu melakukan quality control atau standarisasi mutu. Yang terakhir yaitu memasarkan dan mendistribusikan hasil produksi. Selanjutnya yaitu value proposition. Value proposition adalah kelebihan yang ditawarkan oleh produk hasil produksi perusahaan. Value proposition yang pertama yaitu memproduksi berbagai jenis susu, yaitu WSL, UHT, dan pasteurisasi dengan berbagai varian rasa dan olahan susu lainnya seperti yogurt dan keju berkualitas tinggi dengan teknologi yang sudah terintegrasi. Kedua yaitu peternakan dan pabrik pengolahan berada dalam satu naungan manajemen dan bahkan lokasi keduanya tidak jauh, sehingga kualitas produk lebih terjamin. Ketiga, pemerahan dan pengolahan susu dilakukan oleh teknologi mesin untuk menjaga kualitas dan sterilisasi produk. Yang terakhir, salah satu kemasan produk Greenfield menggunakan plain carton package yang ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu Customer Relationships. Customer Relationships adalah wadah untuk terus berhubungan dan semakin mempererat hubungan dengan pelanggannya. Untuk mempererat hubungan dengan pelanggannya, PT Greenfield memberikan info mengenai produk dan kesehatan melalui website dan akun media sosialnya seperti Instagram, YouTube, dan Twitter. Selanjutnya yaitu Customer Segmentation. Customer Segmentation adalah kelompok target konsumen yang akan atau sedang dibidik untuk menjadi pelanggan. Target penjualan dari PT Greenfield Indonesia ditujukan kepada seluruh elemen, baik individu maupun keluarga, masyarakat, terutama golongan menengah ke atas, dan gerai kopi untuk memasok susu sebagai campuran untuk kopinya. Selanjutnya yaitu Key Resource. Key Resource adalah syarat yang harus dipenuhi atau resource yang harus dimiliki untuk melakukan aktivitas utama bisnis. Jika kehilangan Key Resource ini, bisnis tidak akan berjalan. Key Resource PT Greenfield diantaranya yaitu peternak sapi, teknologi pemerah dan pengolahan susu, supervisor dan operator proses produksi, pengendali kualitas produk, desainer dan konten kreator media sosial. Selanjutnya ada channels. Channels adalah bagaimana cara perusahaan menyampaikan produk kepada konsumen. Cara yang dilakukan oleh PT Greenfield ialah dengan mendistribusikan produk ke berbagai supermarket atau minimarket dan toko retail. Penjualan produk juga dilakukan dengan menggunakan website, media sosial, serta beberapa marketplace. Selanjutnya yaitu cost structure. Cost structure adalah rincian biaya-biaya terbesar yang harus dikeluarkan untuk melakukan key activities dan menghasilkan value proposition. Cost structure pada PT Greenfield adalah biaya peternakan, yaitu pembelian sapi dan bahan pakan, biaya pengolahan bahan baku, biaya marketing dan sales, biaya distribusi, dan juga gaji pegawai. Yang terakhir ada revenue stream. Revenue streams dalam BMC diisi dengan berbagai cara untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition. Dari PT Greenfield, cara untuk terus mendapatkan penjualan adalah menciptakan inovasi varian rasa baru dan juga memberikan diskon promo kepada konsumen. Analisis SWOT PT Greenfield Indonesia. Nah, apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT merupakan teknik atau metode perencanaan strategi yang bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity,
dan ancaman atau threat dari sebuah perusahaan. Analisis SWOT PT Greenfields yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan yang pertama yaitu PT Greenfields Indonesia merupakan peternakan sapi perah dan pengolahan susu yang berskala besar di Asia Tenggara. Yang kedua yaitu peternakan dan pabrik pengolahannya masih dalam satu wilayah dan satu naungan manajemen sehingga kualitas lebih terjamin. Yang ketiga yaitu proses pemerahan sampai pengolahan susu dilakukan dengan teknologi untuk menjaga kesterilan susu. Analisis yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan produk Greenfields yaitu terletak pada harga yang cukup tinggi dibandingkan produk olahan susu merek lainnya. Analisis ketiga yaitu opportunity atau peluang. Dengan kualitas produk Greenfields yang tinggi, bisa terus memperluas pasar ekspor. Yang kedua yaitu foreign branding yang dimiliki PT Greenfields akan memberi peluang bagi produk Greenfields mendapatkan citra produk berkualitas. Analisis yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Ancamannya yaitu karena harga yang lebih mahal dibandingkan merek lain dapat memungkinkan kurang peminat, terlebih untuk kalangan menengah ke bawah. Mungkin itu saja pembahasan mengenai PT Greenfields Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.